cara main gambar. Jordan udah ada belum ya di sini ya? Udah, Pak. Belum ya? Udah. Mana Jordan? Oh ya, Jordan udah ada ya? Udah. Fokus di sini dulu ya, Nak. Jangan ke YouTube ya. Iya, Pak. Sip. Kita mulai ya. Oke anak-anak, kita akan mulai renungannya. Oke, aku belum buka ini. Oke. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Johan, Miss Gita. Hari ini kita mau mulai kegiatan kita. Kita mau baca renungan dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh menjaga istirahat kami dan kami boleh menikmati hari yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai pembelajaran kami hari ini, kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui berita yang akan kami baca. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dan ayat 37 sampai ayat 40. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul sebentar ya. Oh ini. Ya. Renungan kita hari ini berjudul Roh Kudus yang menolongku. Di ayat penekanannya, di ayat 38. Ya, dan judulnya Roh Kudus yang menolongku. Beskip, mari perhatikan lirik lagu di hari Pentakosta. Kamu bisa membukanya di Kidung Ceria nomor 112. Bait kedua, isi baitnya adalah Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Mis ulang, Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Beskip, apa arti dari lagu di atas? Ya, lagu di atas berisikan tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita. Ia akan menolong dan menyertai kita senantiasa, seperti kepada orang Galilea. Pada saat itu orang Galilea dianggap remeh, namun Roh Kudus menolong mereka untuk menjadi teladan bagi sesama. Beskip, seperti lagu di atas, Roh Kudus akan hadir di dalam hati kita,
Roh Kudus akan mengajar kita membedakan perbuatan baik dan buruk. Ia akan menolong kita saat menghadapi kesulitan. Roh Kudus juga akan menyertai kita dalam melakukan kebaikan. Marilah bersyukur karena Roh Kudus selalu hadir. Ya, kalau kita merasa gelisah karena melakukan sesuatu yang salah, artinya Roh Kudus bekerja. Maka dikatakan hati-hati kalau kita sudah tidak peka lagi sama apa yang kita lakukan. Kalau ternyata yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak baik, tapi kita merasa biasa saja, berarti kita sudah tidak mau dengar-dengaran kepada Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Apakah Roh Kudus bisa hilang dari hati kita? Sebenarnya tidak. Hanya kadangkala kita mengabaikan keberadaannya. Gitu. Apa akibatnya? Ya itu tadi, kita jadi tidak peka dalam melakukan hal-hal yang salah. Menurut sebenarnya salah, tapi karena kita tidak peka, kita lakukan saja semau kita. Nah, dalam menjalani hari-hari ini, terutama saat kita belajar home learning, mungkin kamu merasa bosan, mungkin kamu mengabaikan tugas-tugas yang ada. Nah, tetap minta pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menuntun kita sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Oke, misalnya baca ayatnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa senantiasa melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus hadir di hati kami, supaya kami boleh dengar-dengaran dan supaya kami peka terhadap apa yang baik dan yang buruk, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tidak mudah untuk kami boleh peka, tapi kiranya Tuhan mau menolong kami sehingga kami boleh merasakan Roh Kudus senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, bahkan juga pembelajaran kami, mampukan kami boleh menikmati hari-hari kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.